Perundungan atau bullying masih menghantui lingkungan sekolah. Terbaru kasus bullying terjadi di SMPN 19 Tangerang Selatan, Banten yang ramai disorot publik usai korbannya meninggal dunia. Ia adalah siswa berinisial MH 13 tahun yang hanya ingin menimba ilmu di sekolah namun menanggung nestapa. Sejak masa pengenalan lingkungan sekolah, ia mengalami bullying hingga harus mendapat penanganan rumah sakit dan berujung meninggal dunia. Ya, perundungan atau dikenal dengan bullying semakin hari terdengar semakin menjadi-jadi. Dilansir dari artikel nasional.kompas.com, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat terdapat 1052 kasus pelanggaran hak anak yang diterima sepanjang tahun 2025 berlangsung. Namun yang menarik, 16% atau 165 kasus yang dilaporkan ke KPAI terjadi bukan di tempat anak bermain, bukan juga di tempat anak-anak lepas dari pengawasan, melainkan berada di tempat yang seharusnya aman, sekolah. Komisioner KPAI Aris Sadi Leksono mengatakan kasus-kasus ini tak bisa dianggap remeh karena 26 diantaranya menelan korban jiwa. Anak-anak ini memilih ada yang di sekolah, ada juga yang di rumah sendiri. Dalam 2 bulan terakhir, 6 peristiwa yang mengakibatkan anak-anak meninggal dunia. Belum lagi kasus ekstrim seperti ledakan bom di SMAN 72 Jakarta Utara. Ratusan bahkan ribuan rangkaian peristiwa para remaja ini berakhir dengan benang merah yang bernama bullying. Maraknya kasus perundungan ini memberikan atensi kepada semua pihak, mencari akar masalah, mempelajari pola peristiwa dan menakar mitigasi yang harus dijalankan. Salah satunya adalah membentuk satgas daerah yang bisa melakukan pencegahan kekerasan di sekolah dengan cara kunjungan ke sekolah secara berkala. Aris mengatakan saat ini yang sering terjadi adalah mitigasi dilakukan saat peristiwa telah terjadi. Layanan konseling tidak hadir ketika korban terpuruk, tapi sering ramai ketika korban sudah berjatuhan. Sebab itulah, salah satu rekomendasi KPAI adalah memperkuat kembali satgas di daerah hingga tingkat satuan pendidikan. Rapat tersebut berjalan dengan alot, termasuk ketika Aris mulai menyinggung platform digital sebagai salah satu penyebab bullying meluas secara cepat. Dia meminta agar guru memberikan literasi digital kepada anak didiknya dan bisa tegas mengambil tindakan kepada anak-anak yang menyalahi penggunaan internet positif. Hal ini disinggung Aris setelah mengulas cara anak berhadapan dengan hukum melakukan pengeboman SMAN 72 Jakarta Utara. Pelaku mengaku belajar dari deep web, mengikuti instruksi dari internet dan tergabung dengan komunitas pencinta kekerasan. Internet dinilai menjadi biang kerok karena jadi pemicu anak tersebut bertindak ekstrim dan melukai teman-temannya. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kemkomdiki, Alexander Sabar, turut memberikan pandangannya dalam rapat tersebut. Dia mengatakan internet, konten digital, dan apa yang berada di dunia maya tidak bisa disalahkan atas peristiwa bullying yang menyebabkan banyak kematian di Indonesia. Alexander mengatakan ada banyak hal positif yang bisa dipelajari, bahkan dalam konten game kekerasan sekalipun, semisal PUBG Mobile. Dia menyebut ada banyak atlet e-sport yang berusia remaja, menekuni game dan berprestasi. Mereka tidak terganggu dengan konten tersebut karena mengetahui literasi digital secara mendalam. Katanya, masalah literasi digital balik lagi ke situ. Permasalahannya adalah bagaimana memberikan pemahaman terkait dengan ruang digital kita ini. Alexander juga menekankan peran orang tua dalam memberikan edukasi literasi digital. Orang tua tidak bisa lepas tangan, mereka harus mengerti dan memberikan pendampingan pada anak saat beraktivitas di ruang digital. Sehingga pada titik ini, orang tua bukan orang yang berhenti belajar, tetapi harus ikut belajar meningkatkan literasi digital diri sendiri. Alexander percaya, kesadaran masyarakat untuk beraktivitas aman di ruang digital akan memberikan dampak juga pada anak-anak di sekitarnya. Hal senada yang diungkapkan Alexander pernah juga dikatakan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi atau Kak Seto. Kak Seto mengatakan setiap orang baik pendidik maupun orang tua harus melihat internet dan sosial media hanya sebagai alat yang bersifat netral, bisa negatif, bisa positif. Karena dampak positif dan internet justru sudah banyak dirasakan oleh banyak anak-anak dan remaja saat ini.
Kata Kak Seto kepada Kompas.com Selasa 11 November 2005, misalnya seorang pandai menguasai bahasa asing itu juga belajar dari sosial media. Seorang anak misalnya dalang cilik tapi asal dari kota Jakarta, dia sangat lihai. Belajar dari mana? Dari Mbah YouTube misalnya. Jadi berbagai hal positif juga ada, tapi yang negatif juga tidak sedikit. Untuk itu orang tua dan pendidik harus memahami bahwa penggunaan sosial media dan internet sebagai keniscayaan. Yang perlu ditekankan adalah agar anak-anak bisa cerdas menggunakan sosial media dan literasi digital bisa terus dikembangkan, sehingga anak bisa membedakan misalnya mana yang positif, mana yang negatif, kata Kak Seto. Menurut dia, memberikan edukasi tentang literasi digital pada anak sama pentingnya dengan mengajarkan anak secara bergaul dan berkehidupan sosial dengan baik. Anak-anak sudah selayaknya diajarkan bagaimana cara memilih dan memilah mana pergaulan yang positif untuk dirinya, mana yang negatif. Dalam rapat tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Subiantoro mengambil jalan tengah. Ia harus merespons rekomendasi dari KPI agar satuan tugas pencegahan kekerasan di satuan pendidikan harus diperkuat. Subiantoro mengatakan saat ini ada banyak regulasi terkait dengan pencegahan kekerasan di sekolah. Sebab itu secara formil Kemendikdasmen akan menyusun regulasi yang lebih sederhana agar penanganan bisa dipercepat. Selain itu, Kemendikdasmen juga menyiapkan para guru untuk bisa memberikan bimbingan konseling kepada para siswa. Bimbingan konseling kali ini tidak hanya membebankan kepada guru BK, tapi juga guru yang bisa menjadi tempat cerita para siswa, khususnya terkait dengan perundungan dan kekerasan di sekolah. Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto memberikan atensi terkait adanya kasus perundungan atau bullying di sekolah. Pak Prabowo menegaskan kasus bullying harus diatasi. Itu harus kita atasi, tegas Pak Prabowo saat ditanya awak media di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin 17 November. Sebagai informasi, kasus bullying baru-baru ini terjadi dan memakan korban jiwa. Remaja inisial MH 13 tahun, siswa kelas 1 SMP Negeri di Tangerang Selatan, diduga menjadi korban perundungan dan dikabarkan meninggal dunia di ruang ICU RS Fatmawati, Jakarta Selatan pada Minggu 16 November lalu. Sejak awal masuk sekolah, MH diduga mengalami perundungan. Ia pun mengembuskan nafas kakinya setelah kondisinya terus memburuk akibat luka serius di kepala. MH diduga mengalami intimidasi oleh teman sekelasnya sejak masa pengenalan lingkungan sekolah. Menurut ibunya, Y, 38 tahun, perlakuan tersebut tidak hanya berupa ajakan, tapi juga kekerasan fisik. Puncak kekerasan terjadi pada Senin 20 Oktober lalu, ketika kepala MH dihantam menggunakan kursi besi oleh rekan sekelasnya. Sejak saat itulah, kondisi korban terus menurun hingga harus menjalani perawatan intensif. Awalnya MH dirawat di sebuah rumah sakit swasta di Tangerang Selatan, namun kondisinya tidak membaik. Ia dirujuk ke RS Fatmawati pada Minggu 9 November. Selasa 11 November, MH masuk ruang ICU dengan intubasi. Sejak itulah kondisinya terus kritis. Hingga pada Minggu 16 November, pendamping dari LBH korban, Alfian, menerima kabar duka sekitar pukul 6 pagi dari keluarga. Ini atasi besar yang tiba-tiba muncul. Nah, menurutmu ini hewan menjijikan atau enggak ya? Pertanyaan, apakah si hitam juga iya menjijikan? Faktanya iya loh. Fakta menariknya, hewan ini persis ya. Yuk kita lihat sekali lagi, sama seperti yang